dalam kehangatan hingga sang rembulan bersenandung menina bobokan seisi dunia dalam lelap setia tanpa terpaksa bila kau dapat mengerti sahabat adalah setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, udah pada semangat nih ternyata di sini. Ini kakak mau tanya dulu nih, udah sarapan atau belum nih semuanya? Sudah. Belum. Oh ya udah banyak yang sarapan ternyata, alhamdulillah. Ini yang belum sarapan siapa? Coba angkat tangan dulu. Raise hand boleh nih. Oh, tuh Nabila belum sarapan. Nah, di Nabila nih ya, setelah ini ambil sarapan nggak apa, kita sambil belajar, sambil makan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita santai saja hari ini. Oke, masih banyak ternyata yang belum sarapan. Oke, minta tolong mamanya ya, mungkin bisa untuk sarapan dulu. Oke, siap. Udah banyak yang open kamera juga. Oke, sebelum kita memulai ya adik-adik semuanya, kenalan dulu ya, gitu. Karena mungkin kemarin yang sudah hadir di edukasi sebelumnya, ada Kak Eu juga. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Kak Wulan. Nah, jadi nama kakak adalah Kak Wulan. Kakak asalnya dari Surabaya. Di sini ada nggak yang dari Surabaya? Aku Kak, Surabaya. Oke, Ata dari Surabaya. Oke, mungkin yang raise hand dari tadi nanti capek loh kalau angkat tangan terus bisa diturunkan. Oke, di sini teman-teman semua kita sudah ada 55 ini ya teman-teman semua yang sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, ini mau tanya dulu nih kakak. Hari ini kabarnya gimana? Di rumah hujan atau enggak? Enggak ada. Cerah. Tidak terlalu, Kak. Tidak terlalu. Oke. Cerah ya berarti ya hari ini ya? Iya. Oke, siap. Yang belum dibuka kameranya bisa di bawah dulu. Maaf Kak, jelek sekali jaringanku. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang kendala jaringannya, nggak apa-apa. Didengarkan ya, didengarkan dengan baik ya nanti. Oke, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, adik-adik semuanya. Supaya ketika kita belajar hari ini diberi kelancaran dan semuanya bisa paham apa yang nanti Ibu Guru berikan. Oke, berdoa dimulai di tempat masing-masing. Silakan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ini ya, kita menyanyikan dulu nih, biar semangat kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Untuk Kak Eu sebagai operator kita, mungkin bisa dibuka video lagu Indonesia Raya. Silahkan. Indonesia tanah airku, tanah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Edu. Oke, untuk selanjutnya ini Kakak mau tanya dulu nih. Ini udah banyak yang open kameranya ya. Ternyata banyak yang cantik-cantik, udah pada segar, udah pada sarapan. Ini Kakak mau tanya dulu nih, beberapa teman di sini ya. Kira-kira ada yang udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Belum. Belum. Oke, ada yang belum. Ada yang sudah kira-kira? Kemarin udah Kakak share nih posternya ke adik-adik semuanya. Mewujudkan generasi hebat melalui pola hidup bersih dan sehat. Oke, dari tadi yang jawab siapa? Iya. Oh, dari Via. Oke, mana nih Via suaranya? Oke. Oke, itu tadi ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang gimana pola hidup bersih dan sehat bersama ibu guru kita. Nah, di sini sudah ada nih ibu guru kita. Kita sapa dulu. Halo Ibu Guru Naintina, namanya Ibu Naintina. Ayo sapa dulu adik-adik semuanya. Hai Bu Naintina. Halo Adik-adik, halo Kak Ulan. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Kita langsung aja ya belajar ya daripada nunggu lama-lama. Kita persilahkan, kita dengarkan Kak Ulan delay ya suaranya ya? Adik-adik Yang delay nggak? Nge-lag ya? putus. Putus. Putus-putus ya? Halo Kak Ulan. Masih putus-putus, Kak. Putus-putus. Halo Kak Ulan. Wah, ini Kak Ulan kayaknya ada gangguan koneksi nih adik-adik. Baik, karena Kak Ulan mungkin ini mencoba untuk masuk lagi gitu ya. Jadi kita bisa mulai sekarang, adik-adik? Iya, bisa. Oke, sambil menunggu Kak Ulan ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini adik-adik? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kalau misalnya Ibu nanya gimana kabarnya, nanti bisa dijawab Alhamdulillah luar biasa sehat. Yeay, gitu ya. Siap? Siap. Siap. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat. Yes. Oke, ya terima kasih atas semangatnya. Ini pagi-pagi sudah pada mandi belum? Sudah. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum. Nah, kalau ada yang belum bisa sambil makan pagi nggak apa-apa, bisa sambil sarapan nggak apa-apa aja. Jadi jangan sampai ketinggalan waktu sarapan ya. Oke, nah adik-adik hari ini kita akan mencoba untuk belajar gitu nggih. Jadi sebetulnya kalau kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya adik-adik itu sudah sering gitu ya, sudah sering melakukan mungkin di lingkungan sekolah. Nah ini akan coba untuk Ibu paparkan lagi gitu nggih. Nanti sambil kita diskusi saja untuk pagi hari ini nggih, karena sebetulnya kaitannya dengan PHBS ini ya memang turut membantu bagaimana adik-adik nanti di sekolah itu bisa konsentrasi belajar, kemudian juga lingkungan sekolah itu bisa menjadi bersih dan juga sehat. Nah, tadi ada yang masih ingat kira-kira tagline atau judul dari kegiatan hari ini apa? Ada yang masih ingat? Bisa raise hand? Apa tadi? Oke, silakan Dek Fahira. Apa tadi Dek kira-kira judulnya? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Oke, tepuk tangan untuk Dek Fahira. Nah,
hari ini sebenarnya kita akan belajar banyak sekali ya, kaitannya dengan PHBS. Jadi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak hanya kita lakukan di sekolah ya, tapi kita juga bisa lakukan di rumah, kemudian juga di dimanapun kita berada. Tapi untuk yang hari ini, Ibu akan coba untuk memaparkan kaitannya dengan jenis-jenis PHBS yang bisa adik-adik lakukan di lingkungan sekolah. Sudah siap? Sudah. Udah, oke. Akan Ibu share ya untuk PPT-nya. Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat, adik-adik? Sudah, Kak. Oke. Oke, baik. Sip, ya, ini kita bisa mulai, nggih. Oke. Nah, judul pada materi pada pagi hari ini adalah kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah. Nah, adik-adik tentunya ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama lengkap Ibu adalah Naintina Lisnawati ya. Jadi kalau adik-adik keinget bahasa Inggrisnya 9 ya. Bahasa Inggrisnya 9 apa adik-adik? 9. Nah, itu nanti akan ingat nama Ibu gitu ya. Jadi nama Ibu Naintina Lisnawati, jadi biasa dipanggil Ibu Naintina atau Ibu Nain boleh atau Ibu Tina juga boleh. Nah ini Nain itu bukan berarti Ibu anak ke-9 ya. Jadi itu ada kaitannya dengan tanggal lahir Ibu lah gitu. Jadi salam kenal ya adik-adik, nanti kalau misalnya di jalan adik-adik ketemu Ibu, tolong disapa ya. Bu Nain, Bu Tina itu boleh. Jadi supaya lebih bisa deket lagi gitu, J. Nah, Ibu adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro di Kota Semarang. Nah, ada yang pernah main ke Undip mungkin di sini, adik-adik? Mamaku sekolah di sana. Oh, mamanya sekolah di sana. Wah, luar biasa. Tapi jurusan hukum. Oh, jurusan hukum. Oh ya. Sekarang semester berapa, Dek? Udah lulus. Udah lulus ya? Oke, baik. Berarti ini siapa, Dek? Siapa yang berbicara? Maaf. Nira. Oke. Ya, ini karena Ibu tutup kanal untuk ini videonya, jadi nggak terlihat, ya. Oke, jadi ada yang Dek Neira nih, yang mamanya itu lulusan dari Undip. Mungkin ada lagi yang pernah main-main ke Undip? Oke, nanti mungkin ketika mungkin sudah nggak pandemi ya, bisa main-main ke Undip, J. Ibu tunggu, nanti bisa ngabarin Ibu, nanti Ibu ajakin touring gitu ya, keliling kampus. Oke, baik. Langsung saja, J. Mungkin kalau istilah atau singkatan PHBS, ya, adik-adik ada yang pernah dengar nggak kira-kira sebelumnya, sebelum hari ini misalnya? Belum. Belum. Oke, baik. Kita nanti akan, ya, gimana? Pernah dengar. Oh, pernah dengar. Oke, baik. Seperti apa itu PHBS? Menciptakan keluarga sehat dengan PHBS itu kalimatnya. Oh, oke. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat ya bersama PHBS tadi ya yang diingat ya. Oke, baik. Nah, kita akan coba lihat ya. Apa itu PHBS? Oke. Nah, jadi apa itu PHBS? PHBS atau ini perilaku hidup bersih dan sehat, adalah kebiasaan atau perilaku positif dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan, mencegah penyakit, serta aktif untuk menjaga lingkungan agar tetap
sehat. Nggih. Jadi PHBS itu adalah bentuk perilaku positif, nggih, yang memang ini biasanya harus muncul gitu ya dari dalam diri sendiri, yang pada dasarnya kegiatannya atau tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitarnya itu sudah bersih, nggih, ini bisa untuk mencegah nggih risiko terjadinya penyakit ya, serta adik-adik ini juga bisa aktif nggih untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat. Nah, sebetulnya kenapa kok PHBS itu sering digembar-gemborkan gitu ya? Karena memang pada dasarnya ini merupakan salah satu jargon gitu ya, yang memang supaya kita bisa tetap menyuarakan di kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat di manapun ya. Jadi pada intinya PHBS itu adalah menjaga supaya lingkungan sekitar itu tetap sehat dan kita bisa tetap tercegah ya dari berbagai macam penyakit. Jadi, baik, kita lanjutkan saja. Nah, lalu bagaimana dengan PHBS di sekolah? Ya, jadi PHBS di sekolah ini merupakan kegiatan di mana ya itu melibatkan siswa, ya, melibatkan siswa, melibatkan guru, ya, dan juga melibatkan semua masyarakat di lingkungan sekolah. Ya, dan di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mau, gitu ya, untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah yang sehat. Jadi sekolah sehat itu memang pasti kita perlukan supaya kita bisa tetap belajar dengan baik, belajar dengan konsentrasi yang penuh, tidak takut untuk terkena penyakit. Kemudian lingkungannya juga bersih, bebas dari debu, bebas dari lalat, dan lain sebagainya. Jadi PHBS ini memang tanggung jawabnya bukan hanya guru saja. Jadi bukan hanya mungkin Bapak Ibu yang di sana itu bersih-bersih saja, tapi juga semuanya, termasuk siswa, termasuk adik-adik semua. Ya, jadi PHBS di sekolah ini melibatkan semua orang yang ada di sekolah itu, gitu, mulai dari tadi siswa, guru, kemudian masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Jadi, nah, memang tujuannya adalah untuk menciptakan sekolah yang sehat. Oke, baik. Oke, nah, ini adalah beberapa indikator PHBS di sekolah, ya. Jadi sebetulnya adik-adik perilaku hidup bersih dan sehat itu banyak sekali. Nah, ini coba untuk Ibu ringkas supaya adik-adik bisa memahami begitu ya jenis-jenis atau indikator PHBS di sekolah. Jadi kalau misalnya sekarang event pandemi gitu ya, mungkin ada beberapa yang masih sekolahnya daring ya. Nah, di sini sudah adakah yang mungkin mulai sekolahnya itu luring atau berangkat ke sekolah? Sudah ada? Saya. Saya. Oke. Baik, Rafa. Ada Rafa nih. Nah, siapa aja nih ya yang tadi raisen? Oke, ada banyak sekali, ada 4 orang yang raisen. Nah, mungkin adik-adik nih yang sudah mulai sekolah tatap muka nih, iya kan? Kira-kira persiapannya ketika berangkat sekolah itu apa saja? Pakai masker. Pakai masker. Kemudian pakai face shield. Apa lagi? Membawa masker cadangan. Oh, membawa masker cadangan. Oke, terus apa lagi? Oke, membawa hand sanitizer. Wah, ini sudah cukup luar biasa lengkap ya untuk yang dibawanya. Nah, memang salah satu indikator PHBS-nya ketika masa pandemi ini adalah paling tidak ketika di sekolah adik-adik itu melaksanakan 3M ya. Jadi 3M. Jadi yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun, ini sesering mungkin gitu. Kemudian menjaga jarak.
Ya, jadi mungkin kemarin sebelum adik-adik pandemi gitu ya, sebelum ada pandemi, adik-adik bisa main dengan berkumpul dengan teman-temannya, misalnya bermain apa sih tuh yang kalau berkumpul tuh kadang kita diminta untuk membuat lingkaran gitu ya, kemudian cari temannya 2 orang, nah misalnya 2, nanti nyari Main kucing berebut teman tikus 2 itu. orang. Nah, kucing tikus ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau main itu harus cari permainan yang memang bisa untuk menjaga jarak, gitu, J. Nah, kemudian juga M yang satu lagi adalah memakai masker, gitu, J. Lebih bagus lagi ketika pakai face shield juga, gitu ya. Jadi pakai masker sama pakai face shield juga. Nah, itu tambah luar biasa lengkap, gitu, J. Nah, kemudian menggunakan jamban yang bersih dan sehat, ya. Kemudian ada juga memberantas jentik nyamuk, Jadi di sekolah itu kan selain kita belajar kaitannya dengan mata pelajaran yang memang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu, nah adik-adik juga bisa turut tadi ya berupaya untuk menjaga kesehatan lingkungan, ya antara lain dengan pemberantasan jentik nyamuk. Nah, nanti caranya seperti apa akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini juga salah satu indikator PHBS di sekolah. Kemudian tidak merokok gitu ya atau bebas dari asap rokok. Kemudian melakukan olahraga yang teratur, mengkonsumsi jajanan sehat, dan juga memantau berat badan dan juga tinggi badan. Nah, ini adalah beberapa indikator PHBS di sekolah, walaupun sebetulnya masih ada banyak lagi. Jadi PHBS itu sangat luas gitu ya, sangat banyak. Nah, ini Ibu coba berikan yang memang sejauh ini itu paling dibutuhkan oleh adik-adik sekolah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi apa adik-adik? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, mungkin kalau kaitannya dengan mencuci tangan, ya adik-adik sudah sering ya. Nah, mencuci tangan itu dengan air mengalir, dan juga sabun, gitu. Jadi kalau misalnya airnya itu ada di ember, terus kemudian adik-adik itu nyelupkan tangan ke ember, kalau bahasa Jawanya itu ipik-ipik gitu ya. Ipik-ipik terus udah, nah itu belum memenuhi standar cuci tangan yang baik gitu. Jadi cuci tangan itu dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Gitu ya. Ada yang sudah mungkin semuanya sudah ya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya di sini? Iya. Iya. Nah, ini kita mau coba lihat nih, kira-kira nanti adik-adik tuh cuci tangannya tuh seperti apa? Sudah betul atau belum gitu ya. Nah, tapi Ibu mau coba untuk memberikan gambaran dulu. Kenapa kok kita harus mencuci tangan sih? Gitu ya. Padahal kan kalau pakai misalnya hand sanitizer saja udah cukup, Bu, misalnya gitu ya. Nah, ini akan lebih sempurna apabila kita cuci tangan dulu gitu ya dengan air mengalir dan juga sabun. Nah, kemudian dilengkapi dengan penggunaan hand sanitizer. Nah, mengapa harus mencuci tangan? Yang pertama supaya tangan kita tuh bersih ya, kemudian juga sabun ini dia bisa membunuh kuman dan juga bakteri. Ya, yang memang biasanya kuman dan juga bakteri ini dia akan menyebabkan beberapa penyakit infeksi yang lain, misalnya seperti diare, kecacingan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sangat perlu sekali untuk kita mencuci tangan dengan sabun. Salah satunya tadi supaya bisa terhindar dari penyakit diare maupun penyakit pencernaan yang lain. Gitu, Nah, mungkin dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, ada yang terkena diare di sini, adik-adik? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Berarti kalau misalnya enggak ada yang kena diare, adik-adik di sini hebat-hebat dong. Ya, berarti salah satunya sudah mempraktikkan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, dengan langkah-langkah yang sudah baik dan benar ya. Tetap dilanjutkan ya adik-adik ya. Siap melanjutkan cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun? Siap. Oke, baik.
Nah, selanjutnya adalah mengapa sih kok kita tadi harus cuci tangan gitu ya? Karena setiap apapun yang kita lakukan gitu ya, benda-benda yang kita pegang seperti misalnya pensil, kemudian buku, kemudian ada gagang pintu, nah itu semuanya itu adalah sumber dari kontaminan. Ya, ada sumber kontaminan kuman, bakteri, dan lain sebagainya. Misalnya termasuk uang juga ya. Jadi kalau adik-adik beli makanan atau minuman di luar gitu ya, kemudian apa namanya, mungkin adik-adik kan pasti membayar ya pakai uang, kemudian kadang ada kembaliannya. Nah, Iya. itu juga bisa jadi salah satu sumber kontaminan, antara lain tadi entah kuman, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat ya, ini gambar apa adik-adik? Tangan. 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 Tangan ada kumannya. Nah, ketika kita coba untuk memeriksa di laboratorium, ternyata tangan kita ya, walaupun kelihatannya itu bersih, ya kan, kelihatannya itu wangi gitu, itu ternyata masih berpotensi juga loh, ada tumbuh kuman maupun bakteri gitu, Nah, ini kalau misalnya di kampus ya, biasanya kalau ibu-ibu ya, kalau ibu itu ngajar mahasiswanya ibu, ini ibu praktikkan deh seperti ini. Jadi apa namanya, tangan-tangan misalnya penjual makanan di kantin atau mungkin tangan mahasiswa gitu, kemarin kami coba untuk analisis ya, kita coba uji coba di lab, walaupun kelihatannya itu bersih ya, ketika kita coba bahasa ilmiahnya itu swab ya, kita coba untuk usapkan semacam apa ya, tapi ini bukan swab yang untuk COVID, tapi ini swab semacam diusap gitu permukaan tangannya, itu ternyata juga sama. Ketika kita coba untuk lihat, oh ternyata ada beberapa bakteri yang muncul ternyata, walaupun terlihat bersih gitu ya. Nah, ini kan tentunya jadi perhatian sendiri ya adik-adik untuk kita, kenapa kok tadi kita harus tetap rajin cuci tangan. Ya, cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun gitu, Nah, maka dari itu pun juga cuci tangannya itu juga harus baik dan juga benar tadi, nggak bisa misalnya tadi seperti di ember, kemudian cuma ipik gitu saja, itu nanti kumannya nggak bisa hilang gitu ya. Apalagi kalau adik-adik yang hanya mungkin sudah pakai air mengalir tapi nggak pakai sabun, ya itu juga, sehingga memang lebih sempurna apabila kita cuci tangannya di air mengalir dan juga pakai sabun. Nah, ini apa namanya, dari gambar ini maka kita tentu tetap harus rajin cuci tangan setiap saat supaya tetap bersih dan juga sehat tadi ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke slide berikutnya. Nah, kira-kira kalau misalnya di sekolah, kira-kira kapan sih adik-adik kita harus mencuci tangan? Sebelum makan. Makan dan sesudah makan. Sebelum makan. Sebelum makan. Sebelum Terus makan. apa lagi? Sebelum makan. Sebelum makan. Habis dari luar. Setelah makan. Dari kamar mandi. Terus apa lagi? Sama apa ya? Setelah bepergian. Setelah bepergian, mungkin bepergian kalau olahraga gitu ya, adik-adik di sekolah gitu ya, kadang kan jalan-jalan keluar dulu sebelum pandemi gitu jadi itu juga wajib mencuci tangan. Ada kalau adik-adik SD itu kalau diajak jalan-jalan ya, ini pada saat olahraga gitu kadang kan di jalan itu suka megang-megang apa, ada bunga yang bagus di pinggir jalan dipegang, ya kan, kemudian ada apa yang bagus nanti dipegang lagi. Nah itu juga wajib untuk mencuci tangan setelah itu. Wah ini luar biasa sekali adik-adik, sudah banyak yang raise hand dan sudah banyak yang menjawab juga. Terima kasih sudah fokus ke dalam pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan. Nah, sebetulnya cuci tangan itu ya memang harusnya setiap saat, setiap saat. Nah, ini coba untuk kita ringkas gitu, sebetulnya yang paling penting ya atau yang paling urgent itu kapan sih? Walaupun tadi anjurannya setiap saat gitu ya. Tadi sudah ada yang betul, sebelum dan sesudah
makan, ya kita wajib untuk mencuci tangan. Kemudian setelah buang air, ya kan, buang air kecil, buang air besar, itu juga wajib mencuci tangan, gitu ya. Jadi kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar di sekolah, gitu ya, biasanya kan di toilet itu kan sudah ada wastafelnya ya, adik-adik ya, ataupun mungkin sudah ada air lah keran yang mengalir, kemudian ada sabunnya. Nah itu nanti adik-adik bisa gunakan itu semaksimal mungkin. Gitu ya. Kemudian juga nih ketika adik-adik bermain di tempat umum, ya misalnya kalau jam istirahat, ya, pasti adik-adik kan main ya sama teman-temannya, ya, dulu sebelum pandemi gitu ya. Misalnya yang sering dimainkan atau permainan yang sering dilakukan di sekolah apa adik-adik kira-kira? Bebak sodor. Bebak sodor. Terus apa lagi? Lari-larian. Lari-lari, lari-larian, oke. Lompat tali. Terus apa lagi? Futsal, wah ini keren sekali. Perosotan di tangga. Oh, perosotan di tangga. Nah ini tangganya gimana itu? Di sebelah kelas. Di sebelah kelas. Nah, tapi tetap jaga ini ya, adik-adik ya, jaga keselamatan ya. Jadi pilih permainan yang memang tidak membahayakan, gitu ya. Gitu. Nah, mungkin adik-adik seperti tadi bermain gerobak sodor, kemudian ada yang bermain lompat tali, ada mungkin yang bermain macam-macam tadi ya. Tentunya pastikan ini ya, megang sesuatu gitu ya. Nah, itu juga kita wajib untuk mencuci tangan. Kadang kalau misalnya ada adik-adik yang tadi misalnya ada yang main futsal, kadang kan bolanya itu kan suka menggelinding-gelinding ya. Kemudian adik-adik coba mesti nggak semuanya kita ambil pakai kaki gitu ya, tapi kan tetap misalnya dia bolanya itu gelinding jauh, tetap kita ambilnya kan pakai tangan ya. Nah seperti itu nanti ketika mau masuk kelas lagi kita wajib mencuci tangan lagi gitu ya. Kemudian setelah batuk maupun bersin ini juga kita lebih baik mencuci tangan. Okay. Kemudian setelah memegang sesuatu tadi ya, misalnya memegang hewan, kemudian ada memegang tanah. Kadang adik-adik kan kalau di kelas ya atau mungkin di sekolah mungkin ada yang masih ini membuat prakarya dari tanah, mungkin pernah nggak kira-kira membuat apa sesuatu dari tanah itu? Nah, sekarang tuh paling sudah pakai ini ya, malam ya, plastisin ya. Kalau zaman ibu dulu, ibu membuat misalnya karakter apa atau mungkin membuat semacam benda apa tuh masih gimana? Istana. Oh, membuat istana. Aku Itu paling dulu di masih pakai pantai. tanah. Oke, nah itu dulu masih pakai tanah juga gitu. Nah sekarang mungkin sudah jarang ya, tapi kalau misalnya masih ada, ini juga wajib mencuci tangan. Ya, maupun juga ketika megang-megang benda-benda di sekitar ya, bisa tadi gagang pintu, kemudian spidol. Kadang kan ada spidol yang memang dipakai bergantian gitu ya di kelas gitu ya. Nah itu untuk papan tulis gitu ya. Nah itu juga wajib mencuci tangan. Gitu J. Pokoknya tadi supaya ini bersih dan juga sehat karena tangan kita itu ternyata tadi kontaminannya itu sangat banyak. Nah apalagi kalau misalnya adik-adik tadi habis megang sesuatu tadi nggak cuci tangan gitu ya, misalnya langsung kadang ada yang kucek-kucek mata gitu ya karena gatel. Kemudian juga ada yang mungkin garuk-garuk ya kan. Kemudian kadang ada yang gini-gini. Nah itu juga sangat ini ya berbahaya gitu deh, sehingga memang lebih baik kita rajin mencuci tangan gitu ya, apalagi di masa COVID sekarang gitu deh, maka anjuran untuk cuci tangan ini semakin digaungkan ya atau semakin dikedepankan tadi deh. Baik. Oke, jadi cuci tangan dapat mencegah virus masuk ke dalam tubuh juga ya, apalagi ini untuk di masa pandemi ya. Jadi makanya rajin-rajinlah mencuci tangan gitu ya. Nah, oke, bagaimana cuci tangan yang benar? Tadi cuci tangan yang benar itu harus menggunakan air yang mengalir ya, kemudian juga menggunakan sabun. Okay. Karena kalau misalnya tidak dengan keduanya ini, maka nanti kebersihannya itu tidak bisa optimal. Okay. Jadi kotoran maupun kumannya itu masih ada.
gitu ya. Jadi memang harus pakai air mengalir dan juga sabun gitu, J. Oke. Sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke 7 langkah cuci tangan, saya mau tanya dulu nih ke adik-adik, mungkin ada yang nanti sharing gitu ya, atau mencoba untuk berbagi sama ibu, sama teman-temannya. Kira-kira kalau adik-adik cuci tangan, itu seperti apa sih tahapannya? Ada yang ingin menjawab? Kira-kira kalau adik-adik cuci tangan selama ini itu seperti apa? Itu Kak, pertama itu nyalakan air, habis itu dikasih tangannya gimana ya istilahnya? Dikasih air dulu, habis itu dikasih sabun, dibersihkan telapak tangannya, habis itu dibersihkan sela-selanya, dibersihkan ibu jari, dikunci tangannya, habis itu dibersihin punggung tangannya. Oke, terima kasih. Dengan Ata ya tadi ya? Curah Ata. Oh ya, Ata. Terima kasih Ata. Tepuk tangan adik-adik untuk Ata yang sudah memaparkan ya, atau sudah berbagi dengan kita bagaimana biasanya Ata mencuci tangan, gitu ya. Nah, mungkin selain Ata ada yang ingin sharing atau ingin berdiskusi lagi, kira-kira biasanya ketika mencuci tangan itu seperti apa? Cuci tangan dengan air mengalir, Nah, lalu memberikan sabun ke tangan, dilapin ke tangan gitu loh. Oke, ya. Lalu dibasuh air mengalir lagi. Oke, dibasuh air mengalir lagi. Dengan Via betul yang berbicara? Iya. Oke, baik Via, terima kasih. Adik-adik tepuk tangan dong untuk Via dan juga Ata. Baik. Nah, ini setelah ini Ibu akan coba perlihatkan video ya, tapi Ibu akan membahas dulu. Ini adalah 7 langkah cuci tangan, menurut WHO ya. Jadi tadi cuci tangan itu nggak cuma pakai air mengalir dan sabun, tapi langkahnya itu juga harus benar. Gitu, Yang pertama tadi pasti dibasuh dengan air mengalir dulu, kemudian ambil sabunnya, gitu ya. Kemudian gosok-gosokkan telapak tangan, seperti yang ada di step 1 ya, atau langkah 1. Kemudian gosok-gosokkan ke punggung tangan, gitu ya. Ini ada di step 2. Kemudian yang ketiga adalah gosokkan ini apa namanya di sela-sela jari ya, di sela-sela jari. Ini di step 3. Kemudian step 4 ini dikunci, gitu ya, dikunci. Jadi ini membersihkan bagian dalam dari jari, Kemudian di step 5 itu dibersihkan per jarinya, gitu ya. Nanti digosok-gosokkan juga. Kemudian di step 6 dibersihkan melalui kuncupnya, ya. Jadi ada kuncup jarinya, kemudian itu digosok-gosokkan ke dalam telapak tangan. Dan yang ketujuh adalah sampai ke pergelangan tangan, gitu ya. Jadi pergelangan tangan ini juga penting adik-adik, ya. Ini juga sehingga tidak boleh ketinggalan, gitu ya. Nah, setelah 7 step ini semuanya sudah, baru adik-adik bisa membasuh lagi dengan air mengalir, kemudian dikeringkan tangannya, menggunakan tisu boleh. Nah, tadi kerannya itu ditutup bisa pakai siku. Kalau misalnya adik-adik bisa menjangkau tempatnya, ketinggiannya gitu ya. Atau tadi sisa tisu yang tadi adik-adik dipakai untuk mengeringkan tangan, itu nanti ditutupkan untuk kerannya. Jadi tangan kita tuh sudah bersih gitu ya. Nah, itu kalau misalnya wastafelnya itu belum yang sistem injak gitu ya. Nah, karena memang COVID ini sudah hampir 2 tahun ya di kita, ini sudah banyak sebetulnya beberapa tempat cuci tangan yang menggunakan sistem injaknya. Jadi airnya itu bisa keluar melalui ketika kita injak ya pedalnya, kemudian juga sabunnya juga, Tapi kalau misalnya tidak, tadi menutup di akhirnya itu kita bisa pakai siku atau kita bisa lapisi dengan tisu yang memang tadi sudah kita pakai untuk mengeringkan tangan kita, gitu sih. Nah, baik, selanjutnya mungkin adik-adik mungkin kalau ngebayangin aja ini ya rada sulit gitu ya. Setuju nggak kalau Ibu putarkan video? Setuju. Wah, ini mau ya?
Baik, sebentar ya. Ibu coba putarkan videonya. Oke, ini sudah terlihat? Sudah. Oke, kita cek suaranya dulu ya. Tahu nggak sih? Kedengeran? Kedengeran. Terdengar. Oke, baik. Silakan bisa disimak ya. Jutaan kuman yang Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Ada yang belum ada kelewatan tadi mungkin? Mau diulang sekali lagi? Enggak ya? Oke. Nah tadi di akhir apa adik-adik? Ini ya, nutupnya itu pakai siku setelah dikeringkan, ya kan? Kemudian ya kita maaf. Dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, tujuannya apa? Karena tadi kalau kita pegang lagi gitu ya dengan tangan kita, maka akan rawan kena kontaminan lagi gitu. Jadi makanya di akhir kita bisa tutup menggunakan siku atau kita kalau menutup pakai tangan boleh, tapi dilapisi dengan tisu atau benda lain gitu ya, yang memang itu lebih steril gitu ya dibandingkan kita nutup lagi pakai tangan. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, masih semangat ya? Masih ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah menjaga jarak. Nah, ini tadi kalau misalnya sudah ada yang sekolah tatap muka, ya, maka ini sudah tidak sebebas dulu adik-adik di masa pandemi ini, ya. Jadi kita harus tetap menjaga jarak dimanapun, gitu ya, ketika di sekolah. Misalnya ada tempat duduk, pasti kan sudah berjarak ya di sekolah ya. Apa ada yang memang masih satu bangku dipakai berdua berdekatan? Ada? Ada saya, Bu. Berjarak-jarak. Berjarak-jarak ya. Oke. Kemudian ketika misalnya masuk kelas gitu kan, diminta baris berjarak juga ya. Iya. Ya kan? Nah, nanti adik-adik karena memang ini masih pandemi gitu ya, mohon untuk tetap bisa menjaga jarak ketika pembelajaran tatap muka di sekolah. Paling tidak minimal 1,5 meter, ya, dan hindari kerumunan gitu ya. Nah, kemudian memakai masker. Nah, ini adik-adik kalau memakai masker itu gimana? Yang ditutupin mulutnya saja atau seperti apa? Hidung sama mulut. Hidung sama mulut. Nah, ini tata cara pemakaian masker yang baik ya. Jadi sebelum kita ambil masker, kita lebih baik bersihkan tangan dulu, ya kan? Kita bisa cuci tangan dulu tadi. Kemudian kita bisa ambil masker ya kan dengan cara memegang kaitnya, ya, memegang talinya. Oke. Kemudian cek masker dulu jika ada kerusakan atau kotor dan gunakan masker yang memang dia lebih baik ya bisa 3 lapis gitu ya. Jadi bahannya itu 3 lapis ya. Bukan berarti misalnya adik pakai masker 3 masker jadi 1 tidak, tapi paling tidak bahan dasarnya itu 3 lapis. Nah, kalau pakai yang Bu, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Yang lain? Enggak. Oke. Enggak. Oh ya, baik. Dia mungkin yang putus-putus itu ya gangguan sinyal ya. Ya semoga tidak mengganggu lagi. Apa masih putus-putus? Enggak.
Enggak ya, baik. Jadi tadi yang ketiga sudah ya, kita sudah pakai masker yang bagus gitu ya, yang tidak rusak, juga tidak kotor. Kemudian sesuaikan masker dengan wajah agar pas dan nyaman saat dipakai gitu ya. Jadi kan ada nih sekarang masker-masker yang untuk anak-anak ya, adik-adik ya. Jadi kalau misalnya kadang kalau yang dulu-dulu gitu ya, kalau sebelum pandemi mungkin untuk produksi masker anak-anak itu masih cenderung sedikit gitu ya. Banyak itu masker-masker medis yang untuk dewasa misalnya. Kadang kalau dipakai adik-adik yang masih kecil-kecil ini kan kadang suka kedodoran ya. Nah, kalau sekarang karena sudah banyak sekali produksi masker untuk anak-anak, ya, maka ini sudah cukup untuk membantu adik-adik ya. Jadi makanya juga nyaman ya kan, nggak sesek juga karena nggak kesempitan ya kan. Kemudian juga nggak kedodoran juga gitu. Jadi sudah lebih nyaman gitu ya. Kemudian masker harus menutupi mulut ya kan, menutupi mulut, hidung dan juga dagu. Jadi harus rapat gitu ya. Kemudian jangan memakai masker yang di bawah hidung ya, dan hindari menyentuh area masker bagian depan ya. Itu. Nah, baiknya maskernya itu diganti tiap 4 jam sekali paling tidak baiknya. Jadi kalau 4 jam sekali misalnya adik-adik pakai dari pagi katakanlah, kalau di PT di sekolah sekarang kan masih maksimal berapa Dek di sekolah? 2 jam ya? Iya, 2 jam 2 setengah. jam ya? Iya, 2 jam ya? 2 jam setengah. Oh, udah 2 jam setengah. Oke, nah itu nanti ketika pulang ya, ketika mau keluar lagi lebih baik maskernya diganti, gitu ya. Oke, baik, itu adalah tata cara memakai masker. Nah, yang 3M ini memang sangat dianjurkan untuk dipatuhi oleh adik-adik ketika di sekolah, ya, khususnya ketika adik-adik melakukan pembelajaran tatap muka. Karena ini kemarin kan sudah diuji coba ya sama beberapa sekolah ya, adik-adik ya. Dan itu memang ada semacam apa ya, Dek? Kalau bahasa ini itu evaluasi apa ya, semacam penilaian gitu. Makanya ini adik-adik 1 minggu ini deh yang di daerah Semarang gitu ya. Ini kan online lagi ya seminggu ini ya. Iya, Kemarin Bu, dari online lagi. Tapi online minggu lagi depan udah karena masuk. iya, karena kemarin itu Dinas Kesehatan itu sedang menilai kira-kira efektif tidak sih pembelajaran tatap muka di sekolah ini, khususnya untuk praktik 3M-nya adik-adik nih. Jadi kalau misalnya praktik 3M-nya itu bagus ya kan, maka kan virus COVID-nya ini akan semakin kecil risiko penularannya ya, sehingga nanti kondisi kesehatan adik-adik juga semakin baik. Makanya nanti pembelajaran tatap muka yang seperti sedia kala itu bisa dilakukan kembali gitu ya. Nah, maka dari itu 3M ini sangat penting adik-adik untuk dipatuhi di sekolah gitu ya. Nah, minggu depan udah masuk lagi tetap pakai 3M ya. Patuhi 3M ya. Oke. Baik. Nah, itu tadi baru satu indikator PHBS. Nggak bosan ya adik-adik ya? Masih semangat untuk ngikutin yang lain? Masih semangat, Kak. Masih semangat. Oke. Semangat. Baik. Nah, selanjutnya adalah menggunakan jamban bersih dan sehat, ya kan? Nah, maka dari itu ketika kita di sekolah gitu, kita juga harus menjaga kesehatan jamban gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya di sekolah adik-adik gitu, pasti kan sudah ada yang membersihkan toilet ya. Membersihkan toilet, kemudian adik-adik kan pasti memakai ketika sekolah gitu ya. Nah, adik-adik ini juga harus berperan dalam kebersihannya juga gitu ya. Salah satunya adalah ketika mungkin habis BAK atau buang air kecil atau habis buang air besar, jangan lupa disiram gitu ya. Kemudian juga pokoknya itu dijaga supaya jambannya itu bersih. Karena kalau misalnya tidak dijaga, maka akan berisiko mendatangkan tadi lalat, serangga, ya kan? Nah, kalau misalnya lalat ini tadi letaknya itu katakanlah dekat dengan kelas, dekat dengan kantin, ya enggak? Nah, maka lalat itu kan kadang dia bisa nemplok-nemplok ke makanan, ya kan? Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktor ya atau media penularan dari beberapa penyakit seperti diare, ya kan, seperti tipes, kecacingan dan lain sebagainya.
Nah, sebenarnya sumbernya dari mana? Selain dari lingkungan yang tidak sehat, misalnya banyak yang buang sampah nggak pada tempatnya, ini juga sumbernya bisa dari jamban atau toilet gitu, Maka dari itu, ketika adik-adik menggunakan toilet di sekolah, kita harus tetap ikut berpartisipasi di dalam menjaga kebersihannya, gitu ya. Tadi salah satunya dengan menyiram, membersihkan setelah kita gunakan, gitu, Oke, saya yakin di sini adik-adik sudah tahu semua dan sudah melakukan semuanya ketika di sekolah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga memberantas jentik nyamuk, ya kan? Karena tadi kadang kalau misalnya dulu gitu ya, kalau misalnya kadang waktu ibu masih kuliah dulu gitu, ibu kan ada kegiatan kunjungan ke sekolah tuh, ya, ke sekolah SD, SMP, SMA gitu. Nah, kadang ini juga masih sering sekali ibu jumpai di kelas tuh banyak nyamuk. Di kelas tuh banyak nyamuk. Nah, mungkin di sini ada yang masih ngerasa gitu nggak kalau di kelas? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Sekarang sudah bersih ya. Nah, sebetulnya yang turut menjaga kebersihan ini tidak hanya Bapak Ibu tukang kebersihan di sekolah, tapi juga ada semuanya. Maka ingat kalau tadi 3M di awal itu kaitannya dengan pencegahan penularan COVID-19, kalau yang pemberantasan jentik nyamuk ini 3M-nya itu artinya beda ya. 3M yang dimaksud di sini adalah menguras tempat penampungan air gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang pertama ini mungkin banyak dilakukan oleh petugas kebersihan di sekolah gitu ya. Kemudian yang kedua mengubur barang bekas ya kan. Kemudian yang ketiga menutup tempat penampungan air gitu ya. Nah, tapi cara lain yang memang kita bisa lakukan untuk menjaga supaya kelas kita itu bebas dari nyamuk, ya, at least jentiknya itu nggak ada, ya kan? Karena jentik-jentik nyamuk itu akan tumbuh dan dia akan berkembang biak di genangan-genangan air, adik-adik. Ya, maka dari itu memang tadi praktik 3M harus dilakukan. Mungkin tidak sepenuhnya adik-adik lakukan, tapi adik-adik misalnya ada misalnya melihat tempat penampungan air gitu ya, itu yang tidak ditutup, ya. Misalnya kalau di sekolah itu kan ada semacam ini ya, taman, ya kan. Kemudian ada di sebelah taman kadang ada beberapa yang ada tempat penampungan air yang fungsinya itu adalah untuk nyiramin tanamannya. Nah, kalau misalnya itu ada tutupnya dan belum tertutup, nah adik-adik bisa bantu untuk menutup supaya perkembangbiakan dari jentik nyamuk ini semakin rendah gitu ya. Nah, kita juga bisa menjaga dengan cara lain gitu ya. Mungkin kalau yang di poster satu ini lebih banyak petugas kebersihan ya yang melakukan. Nah, untuk yang kedua ini misalnya kita bisa menghindari gigitan nyamuk ya. Misalnya kita pakai kalau dibahasakan tuh fogging gitu ya. Tapi fogging itu juga biasanya sudah ada programnya dan dilakukan oleh pihak sekolah gitu. Kemudian pencahayaan ya. Jadi di sekolah itu kan ada jendelanya ya, di kelas ada jendelanya ya, adik-adik ya. Iya, Nah, itu biasanya dibiasakan tertutup apa terbuka? terbuka. Terbuka. Nah, sudah bagus ya, karena pencahayaan itu memang dia akan menyinari ruangan gitu, guys. Sehingga kalau misalnya kondisi ruangannya itu cerah, kemudian juga tidak gelap gitu ya, maka itu akan memperkecil nyamuk itu untuk masuk atau ada di lingkungan itu gitu. Karena memang kalau di ilmu namanya itu ada ilmu entomologi adik-adik. Jadi di FKM ya di tempat ibu itu ada jurusan entomologi. Nah, entomologi itu dia belajar kaitannya dengan serangga. Ya, salah satunya kaitannya dengan belajar kaitannya dengan serangga, termasuk lalat, termasuk nyamuk dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada belajar kaitannya dengan karakteristik nyamuk itu bisa tumbuh di lingkungan yang seperti apa, di pencahayaan yang seperti apa, kemudian di waktu kapan. Nah, itu ada juga. Maka dari itu pencahayaan ini lebih baik memang bisa masuk ke dalam ruang kelas ya, khususnya dari sinar matahari.
Kemudian kita juga bisa menaburkan bubuk pembunuh jentik nyamuk, ya. Ini paling tidak 3 bulan sekali. Kemudian juga kita juga bisa memperkecil pertumbuhan atau perkembangbiakan dari jentik nyamuk ini dengan memelihara kolam kecil, ya. Biasanya kan ada nih di sekolah-sekolah. Nah, ini dan kita tanamin ya, maaf, kita bisa berikan ikan-ikan kecil di situ. Biasanya adalah ikan untuk pemakan jentik, ya, sehingga perkembangbiakan jentik nyamuk ini bisa semakin berkurang. Kemudian juga kita bisa menanam beberapa tumbuhan, ya, yang memang dia bisa digunakan untuk pengusir nyamuk. Nah, kira-kira adik-adik tahu enggak tumbuhan yang bisa untuk mengusir nyamuk? Apa kira-kira? Lavender, Lavender. Terus apa lagi? obat nyamuk. Baygon. Wah, tumbuhan loh ini. Kira-kira apa tumbuhan yang bisa kita tanam untuk mengusir nyamuk? Putih. Oh dia. Cereh. Serai. Oke, apa lagi? Mary, Tuhan kayu putih. Oh dia. Minyak. Oke, daun minyak kayu putih. Jeruk. Wah, ini luar biasa, macam-macam, ya. Jadi antara lain yang kita bisa tanam adalah tadi lavender, kemudian rosemary dan lain sebagainya. Catnip. Oke, nah ini adik-adik kayaknya udah mau pengen main games nih, udah pada gambar-gambar, dia enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ini sebetulnya hampir sama seperti sebelumnya, nggih, terkait dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ini pasti adik-adik sudah tahu, ya. Nah, kalau ada label ini, ada organik, anorganik, ini bedanya apa adik-adik? itu kalau organik itu bisa dibuang sampah kayak daun-daun, bekas kulit pisang, kayak bekas ikan gitu. Kalau anorganik itu buang sampahnya itu plastik, botol gitu, sama apa ya? Pokoknya barang-barang yang tidak punya itu dengan alam. Oke, baik. Ya, sudah betul. Terima Kalau kasih, bisa ya Atta. didaur ulang gitu, Kak. Oh Kak, iya. Bu. Enggak apa-apa. Panggil Kak juga enggak apa-apa. Oke, jadi memang sudah betul, ya. Jadi kalau organik itu lebih ke bahan-bahan yang memang dia bisa terurai gitu, ya. Misalnya tadi dedaunan, kemudian juga kulit pisang, betul. Kemudian mungkin juga kulit jeruk, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau anorganik memang dia di luar tadi, ya, dalam tanda kutip yang bisa menyatu dengan alam tadi, misalnya seperti plastik, kemudian ya kaleng, ya kan, yang memang ranahnya nanti harapannya ini bisa untuk didaur ulang, gitu, Jadi terima kasih, Atta. Nah, sampah adalah sarang bakteri. Nah, apabila kita tidak buang sampah pada tempatnya, maka akan menjadi tempat berkembang biak bakteri, dan juga penyebab penyakit lainnya. Gitu, baik, saya lanjutkan saja. Oke, nah ini tidak merokok, ya. Saya harap pasti adik-adik ini tidak merokok, Nah, kemudian kenapa kok kita tidak boleh merokok, gitu ya, khususnya, atau tidak dianjurkan merokok karena rokok biar ini. nggak kanker. Iya, betul. Jadi rokok maupun asapnya ini sangat berbahaya, adik-adik, bagi kesehatan. Nah, ini karena apa? Dia mengandung zat kimia yang dapat menyebabkan kanker tadi, kemudian kerusakan paru-paru, penyakit jantung maupun penyakit lainnya. Baik itu rokok yang secara langsung, orang yang merokok secara langsung, atau mungkin kita yang tidak sengaja menghirup asap rokoknya. Gitu ya. Nah, itu juga patut jadi perhatian kita. Makanya kalau misalnya di manapun, ya, kalau adik-adik mungkin berdekatan dengan perokok, lebih baik bisa menjauh, karena kalau tidak nanti asapnya bisa ikut kita hirup, ya, itu juga bisa berbahaya juga untuk kesehatannya adik-adik sekalian. Nah, kemudian yang keenam adalah olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur ini bisa membuat tubuh menjadi sehat, bugar, tidak mudah sakit, dan sehingga kita bisa jadi semangat belajar, gitu, Nah, mungkin kalau di sekolah tadi ada yang main futsal, kemudian juga ada mungkin olahraga selain futsal yang sering dimainkan apa ketika di sekolah? Badminton. Bulu tangkis. Bulu Badminton. tangkis. Ya, badminton. Oke, itu apa lagi? Independen. Kasti. Kasti, oke. Bola kasti. basket.
Bola Tong basket. Tong rembet. Oh ya, itu itu ya. Oke. Nah, adik-adik setelah bermain atau setelah olahraga, yang dirasakan apa kira-kira? Haus. Haus. Terus apa lagi? capek. Capek. Oke. Terus apa lagi? Lelah. Nah, lapar. Oke. Nah, kalau misalnya olahraganya ini bisa dilakukan dengan baik ya, maka tadi akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, ya, karena olahraga ini dia bisa membakar lemak adik-adik. Jadi kalau misalnya dilakukan dengan bagus gitu ya, dengan rutin, mungkin kalau awal-awal iya memang pasti capek. Kalau adik-adik nggak rutin olahraga itu pasti capek. Ya, awalnya itu pasti capek. Kalau bahasa Jawanya itu jarum gitu ya. Apa ya? Kram gitu ya. Karena memang iya, karena kan karena adik-adik itu jarang berolahraga ya, maka efeknya itu. Ya, tapi kalau yang sudah rutin olahraga, maka dia akan lebih bugar gitu ya. Nah, selain itu apa namanya? Olahraga itu juga bisa mengeluarkan hormon senang adik-adik. Jadi kita bisa menjadi lebih senang, kemudian lebih semangat untuk belajar. Gitu, gitu. Nah, itu kalau dilakukan secara benar dan juga teratur gitu ya. Maka dari itu biasanya untuk mata pelajaran olahraga seminggu berapa kali? 1 kali. Satu kali. Oke, biasanya 1 kali ya. Dengan jenis-jenis olahraga yang tadi adik-adik bisa lakukan. Oke. Nah, kalau misalnya sudah rutin, insya Allah nanti tubuhnya menjadi lebih sehat, bugar, dan bisa lebih semangat dalam belajar, gitu ya. Oke, nah kita mau coba apa namanya ingat-ingat lagi ya. Tadi kita sudah belajar banyak sekali indikator PHBSG, ada mulai dari 3M tadi, ya kan, kemudian juga mulai dari menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga tadi kita sudah belajar kaitannya dengan memberantas jeruk nyamuk, ya kan, kemudian juga membuang sampah pada tempatnya, kemudian olahraga yang teratur, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh adalah yang tidak kalah penting, ya, kaitannya dengan mengkonsumsi jajanan sehat. Nah, bagaimana memilih jajanan sehat? Nah, Membeli Ibu akan coba di tempat yang polling lebih dulu. bersih. Ya, baik. Ibu akan coba polling dulu. Pilih yang mana? Nah, silakan Kak Wulan, apakah sudah terhubung lagi? Milih B. Halo Kak Wulan? Oke, nah adik-adik sudah keluar ya? Sudah Enak keluar? semua ini, Bu. Nah, itu ada polling. Silakan bisa diklik. Nah, diklik pilih yang mana? Pilih cireng. Aku pilih dua-duanya. Nah, silakan dipilih, bisa dipilih salah satu. Monggo. Saya beri waktu sampai ya. Sudah. Oke, nanti kita akan tunggu yang lain. Nanti kita akan lihat rangkumannya. Wah, luar biasa ini. Oh, luar biasa ini adik-adik. Sudah semua? Ini baru 42? Udah, Bu. Sudah. Ini total partisipannya ada 71. Kita tunggu dulu ya. Paling tidak sudah ada 50, baru kita akan close gitu ya. Baik. Jadi di layarnya adik-adik kan sudah ada, nih, tinggal ngeklik saja. Tinggal ngeklik saja. Klik langsung submit. Ya, klik langsung submit, betul. Ya. Oke, baik. Nah, apakah untuk ini kurvanya atau grafiknya tampil nggak di layarnya adik-adik? Kenapa? Tampil. Oke, ini saya akan share ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Wah, ternyata dari 47 yang jawab, ternyata ada 4 nih yang pilih konsumsi cireng ya, yang pilih cireng ya. Ada 43 yang memilih roti isi atau sandwich ya. Baik, mungkin Ibu mau pilih salah satu deh yang pilih cireng tadi. Bisa. Kenapa pilih cireng? Enak. Coba. Enak. Oke.
Mm-mm. Oke, baik. Kemudian yang pilih sandwich, roti isi-isi sandwich, kenapa pilih roti isi Ya sandwich? milih aja. Enak Milih. dan sehat. Oke. Enak Ada sehat. Ada sayurnya sehat. Oke, Banyak baik. vitaminnya. Banyak vitaminnya. Oke, ini love-love-nya sampai banyak sekali ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Oke, sebentar ya. Pilih yang mana? Silakan Kak Wulan, bisa ditampilkan pollingnya. Ini dia. Silakan bisa dipilih. Walaupun aku suka yang itu, tapi aku lebih suka yang Nah, ini udah mulai banyak. Wah, luar biasa yang isi banyak sekali. Oke. Wah, sudah banyak ini. Sudah semuakah memilih? Sudah. Sudah. Nah, baik. Silakan Kak Wulan bisa di end pollingnya dan bisa ditampilkan hasilnya. Oke, sudah kelihatan ya? Ternyata adik-adik ini luar biasa. Dari 52 yang mengisi, ya ternyata 46 itu memilih jus buah. Ya kan? Kemudian Buah itu sehat, Bu. Dari buah dibuat jus. ya, betul. Ya, jus buah itu sehat ya karena dari buah. Kalau Tapi es ada aneka juga. warna itu rata-rata pakai perwarna makanan. Ya, kalau aneka warna itu pakai pewarna makanan. Oke. Nah, kira-kira kenapa sih kok kita harus menghindari pewarna makanan, adik-adik, atau makanan-makanan yang warnanya itu mencolok? Itu kenapa? Karena Tidak pakai baik. pewarna buatan pengawet rasa. Oh, karena ada pengawetnya. Karena ya, jadi warnanya itu mencolok gitu ya. Jadi itu adik-adik berarti lebih tidak memilih itu ya, lebih milih jus buah ya. Iya. Oke. Lebih enak. Nah, tadi yang milih es aneka warna siapa? Coba. Kira-kira kenapa pilih es aneka warna? Enak, Bu. Enak. Biasanya kan Saya milihnya jus buah. oke, ada yang pilih jus buah, ada yang pilih es aneka warna. Ya, baik. Kenapa ini akan coba Ibu bahas ya, kenapa kok kita apa namanya? Kenapa sih dan ada apa sih dengan makanan-makanan yang warna-warnanya itu mencolok gitu ya? Ada Kita bahan akan coba kimianya. lihat ya di slide berikutnya. Nah, kenapa perlu menghindari makanan yang berwarna mencolok? Karena pewarna yang mencolok itu bisa saja dia berasal dari pewarna pakaian, ya kan, yang harusnya dipakai untuk mewarnai pakaian, gitu. Nah, ini cenderung atau justru dipakai untuk pewarna makanan. Atau mungkin dia pakai warna sintetis lain, gitu, yang memang tidak dianjurkan dan tidak diizinkan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang warnanya itu mencolok banget, gitu, karena tadi takutnya dia tidak berasal dari pewarna makanan alami ya, maka akan ada macam kerusakan saluran cerna. Kalau misalnya ini sering kita konsumsi, ya, kemudian ada kerusakan ginjal, hati, kanker, hingga jantung ya di masa mendatang. Oke, jadi itu adalah kenapa kok kita lebih baik bisa menghindari makanan-makanan yang sifatnya atau warnanya itu sangat mencolok gitu, oke? Nah, jajanan yang aman itu memang lebih baik memang kelihatannya itu warnanya itu tidak nampak mencolok ya. Jadi warna yang tidak nampak mencolok tadi sebetulnya kita bisa ambil dari pewarna khusus makanan ya. Jadi ada di pewarna yang khusus untuk makanan juga. Dan juga apa namanya ada dari bahan dasar organiknya. Jadi misalnya adik-adik tahu daun pandan nggak? Nggak tahu. Warnanya apa? Hijau. Nah, daun pandan ini dia juga bisa digunakan untuk pewarna alami makanan. Aku punya di depan rumah. Nah, ada yang punya di depan rumah tuh, luar biasa, gitu. Kemudian kunyit tahu ya? Tahu. Kunyit warnanya apa? Kuning. Kuning. Nah, kalau ada makanan ya kunyit ini bisa dipakai untuk pewarna
makanan juga ya. Dia Bisa akan digunakan memberikan sebagai jamu. Iya, dia akan memberikan warna kuning tadi. Ada daun suji. Ada yang pernah tahu daun suji? Iya. Tidak. Daun suji Tahu. itu seperti apa ya? Warna hijau. Tapi warnanya hijau. Ya karena tidak ini ya apa namanya ya itu juga digunakan juga untuk pewarna makanan alami biasanya sih. Mungkin kalau daun suji adik-adik nanti bisa searching di Google gitu ya di internet daun suji nanti akan keluar. Oke. Saya kalau mau menggambarkan daun suji kayak tumbuhan ini nanti adik-adik jadi bingung. Lebih baik adik-adik bisa nanti setelah ini kalau misalnya penasaran gimana sih daun suji itu misalnya nanti bisa melihat di internet ya. Nah, lagi karena tadi banyak sekali mungkin efek ya yang diberikan ketika kita mengkonsumsi jajanan yang warnanya mencolok ya. Mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah dan masih tetap jajan di sekolah akhirnya, gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang tua yang supaya adik-adik itu jajannya itu aman, jadi dibekalin nih dari rumah. Nah sekarang ini kita mau polling lagi. Kira-kira kebiasaan adik-adik selama ini ketika sebelum pandemi ya di sekolah, kira-kira seperti apa? Apakah adik-adik termasuk Aku tim bawa dua-duanya bekal sih. dari rumah atau jajan di sekolah? Silakan Kak Ulan, Dua-duanya. bisa keluarkan Aku polanya. bawa bekal tapi juga jajan. Oke. Nah ini Ibu minta untuk paling seringnya ya, silakan bisa dipilih salah satu ya. Kalau aku biasanya tuh bawa bekal tapi juga bawa uang jajan. Oke. Oke. Coba dipilih salah satu ya, yang paling sering. Wah ini luar biasa, sudah banyak sekali yang mengisi ya. Oke, udah 42. Ya, ada lagi? Oh, 43. Silakan yang lain bisa menyusul untuk memilih kira-kira masuk tim bawa bekal makanan dari rumah atau masuk tim jajan di sekolah. Wah, ini sudah. Oke, Kak Ulan bisa menampilkan hasilnya? Oke, baik. Nah, sudah terlihat ya adik-adik, ternyata wah 85% atau 40 anak ini sudah bawa bekal dari rumah. Kemudian ada 15% atau 7 anak ini masih jajan di sekolah. Oke. Mungkin ada yang ingin bercerita kira-kira kenapa lebih senang bawa bekal dari rumah? Tadi yang memilih Soalnya bawa lebih bekal. bersih. Lebih Oh ya, Bergizi. oke. Lebih bersih. Lebih bergizi. Aman. Apa lagi? Mana? Oke, yang dibuat sama mama ya, insya Allah pasti lebih enak gitu ya. Lebih enak, lebih bersih, lebih bergizi. Nah, kalau yang pilih jajan di sekolah, ini kenapa? Ada yang ingin Siomainya cerita? enak. Oh, karena siomaynya enak. Terus apa lagi? Enak aja sih. Enak aja ya. Oke, Oh, mungkin Simple. simple. Oh ya, ada lagi? Oke. Nah, Tak berat-berat tasnya. oh biar nggak berat, biar nggak berat tasnya berarti nanti kalau misalnya mau bawa bekal orang tua harus nganter sampai meja gitu ya. Tapi Oke, biasanya sebenarnya bisa kalau ditenteng. biasanya kalau aku bawa bekal dari rumah ya, tetap beli, nggak masak. Oh, tetap beli. Oh, berarti tetap makanan beli tapi dibawa untuk bekal juga ya. Iya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, adik-adik. Nah, ini sudah Ibu dapat nih. Oh, ternyata yang bawa bekal ini hampir sebagian besar. Yang jajan di sekolah pun juga ada. Nah, sebetulnya antara bawa bekal dari rumah dan juga jajan di sekolah itu sah-sah saja, ya, tergantung dari anak ya dan juga orang tuanya juga ya. Nah, pada prinsipnya baik bawa bekal dari rumah ataupun jajan di sekolah, ini yang paling penting kita harus bisa menjaga ya, dan juga kita harus bisa memilih gitu nggih. Kira-kira makanan jajanan yang aman, yang sehat, yang bergizi itu seperti apa sih? Nah, ini akan kita coba lihat tipsnya. Oke. Nah, tips jajanan yang sehat, aman, dan juga bergizi. Yang pertama adalah kita harus ketahui dulu adik-adik kandungan gizinya.
Oke. Nah, paling tidak kalau misalnya kita mau beli jajan, kita baca dulu labelnya sebelum membeli. Paling tidak ya ini untuk kita ketahui kandungan gizinya. Tapi kalau adik-adik masih cenderung kesulitan ya mengetahui beberapa zat gizi, paling tidak adik-adik bisa lihat apanya? Tanggal expired-nya. Ya, kadang kan ada yang mungkin penjualnya itu tidak menyadari ya. Ya, kadang ada yang tidak menyadari, oh ternyata udah expired. Nah, nanti adik-adik kalau beli jajan, tolong bisa dilihat dulu tanggal expired-nya. Ya, jadi kan ada tulisannya ya, misalnya expired date atau best before atau baik sebelum. Nah, nanti akan ada tanggalnya. Nanti dilihat dulu. Oke. Nah, kemudian makanan jajanannya ini tidak disajikan di tempat terbuka, berdebu atau banyak lalat, ya. Jadi kalau misalnya ada yang disajikan di tempat yang terbuka, banyak debu dan banyak lalat, itu lebih baik dihindari, ya. Kemudian hindari makanan minuman yang tadi berwarna mencolok banget, ya kan? Kemudian rasanya terlalu asin, manis, asam atau aromanya tuh udah tengik, ya kan? Nah, tadi kalau misalnya untuk anak sekolah memang lebih baik dianjurkan bisa membawa bekal dari rumah gitu ya. Oke, nah ini adalah tadi tips kaitannya dengan jajanan sehat, aman dan juga bergizi. Nah, ini yang terakhir. Kenapa, Dek? Silakan, ada yang ingin tanya? Oh, belum. Tidak ya. Nah, ini yang terakhir nih. Kaitannya dengan pemantauan berat badan dan juga tinggi badan. Nah, kira-kira di sekolah atau mungkin adik-adik sekarang ini sering nggak mantau berat badan dan tinggi badannya? Enggak, takut sih. Takut? Kalau berat badan Berat badan sering. Kalau tinggi badan? Kalau tingginya paling 100. kalau tinggi badan sering. Oke, kalau ada yang berat badan sering, ada yang tinggi badan jarang. Ada juga yang berat badannya jarang, tinggi badan sering. Atau ada yang dua-duanya juga sering. Nah, paling tidak untuk anak usia sekolah dasar, ini setidaknya setiap 6 bulan sekali kita bisa pantau Paling berat kalau badan dan mau juga terima tinggi rapot. badannya. Oh iya, berarti per 6 bulan ya, betul ya? Enggak Terima juga rapotnya sih. per 6 bulan ya adik-adik ya? Enggak Per juga semester sih. kan? Iya. Oh iya, berarti betul ya, per 6 bulan sekali. Nah, ini kita gunakan untuk pemantauan status gizi, ya kan? Nah, makanya tadi kenapa kok kita harus makan jajanan yang sehat, kemudian menjaga lingkungan supaya tetap bersih ketika di sekolah, ya kan? Kemudian tetap olahraga yang teratur dan lain sebagainya. Ini karena ada kaitannya dengan status gizi. Makanya kita bisa pantau per 6 bulan sekali melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan. Adik-adik ada yang pernah dengar istilah status gizi tidak? Pernah. Pernah, tapi cuma denger doang, nggak ngerti. Oh, dengar-dengar ya. Oke. Nah, sebetulnya status gizi itu adalah salah satu indikator kesehatan kita. Ya, jadi kita sehat itu kan apabila memang posisinya tadi ya kita tidak mengalami gejala apapun, misalnya suhu badan kita tinggi, kemudian mungkin kita pusing, ya kan? Kita kan tidak mengalami itu kalau kita sehat, ya kan? Nah, ini juga kita bisa lihat salah satunya juga dari status gizinya. Okay? Nah, status gizi itu adalah sebagai gambaran, kira-kira asupan yang kita asup dengan aktivitas kita itu sudah cukup atau tidak. Dan itu sudah cukup tidak asupannya untuk memenuhi atau untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Gitu ya. Maka dari itu ada kan yang misalnya aktivitasnya itu banyak sekali tapi makannya sedikit. Ya kan? Ada juga yang aktivitasnya itu sedikit tapi makannya banyak. Ya, ada juga yang
sama-sama seimbangnya antara asupan dan juga aktivitas sama-sama seimbang. Nah, ini adalah salah satu penilaian dari status gizi. Maka dari itu, cara ngukurnya, cara meriksanya itu salah satunya melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan. Jadi tidak hanya diukur saja nih adik-adik berat badan dan tinggi badannya adik-adik, tapi kita hitung nanti termasuk status gizi apa ya, gitu ya. Nah, ini ada kurva. Oke, ini ada kurva ini dari WHO. Nah, ini warna biru itu untuk laki-laki. Nah, kurva dari pertumbuhan kaitannya dengan status gizi. Tadi kan Ibu udah cerita ya, ada yang makannya dikit ya, tapi aktivitasnya itu banyak. Nah, kalau misalnya ini berlangsung secara terus-menerus, maka dia akan cenderung ada di bawah garis kurva pertumbuhannya dia. Maka dia akan cenderung mengalami gizi kurang. Jadi dia akan terlihat kurus, gitu ya. Kemudian ini ada yang normal, kalau misalnya antara asupan dan juga aktivitasnya itu dia seimbang. Nah, tapi juga ada yang makannya itu banyak, ya, tapi aktivitasnya itu sedikit. Maka kalau ini terus-menerus kita lakukan, maka akan ada kecenderungan untuk anak tersebut terkena kegemukan, ya, atau kalau udah parah sekali akan terkena obesitas. Pernah dengar ya obesitas, kemudian kurus, kegemukan. Pernah dengar ya adik-adik ya? Pernah. Nah, itu adalah indikator atau salah satu ya status gizi ya atau indikator penilaian status gizinya. Jadi seperti itu. Makanya ini harus ada pemantauannya. Nah, kadang ada yang bingung, ini cara ngitungnya gimana ya, Bu? Nah, itu nanti akan ada ahlinya yang harus tukang menghitung gitu ya ibaratnya gitu, gitu adik-adik. Nah, ini adalah untuk yang perempuan pada dasarnya sama tadi ya. Ada yang tergolong gizi kurang, normal maupun tadi yang gizi lebih, artinya sama. Yang penting ini adalah saya tunjukkan gambarnya saja. Nah, ini bisa diperoleh dari tadi hasil perhitungan dari pemantauan berat badan dan juga tinggi badan. Nah, baik. Dari semuanya tadi sudah ada sekitar 8 indikator dari PHBS di sekolah. Kita akan rumuskan. Ini kita sudah hampir selesai. Kita akan rumuskan nih, kira-kira untuk pentingnya PHBS di sekolah itu apa? Manfaatnya itu apa? Yang pertama tadi kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian juga yang kedua akan mendukung kelancaran proses belajar mengajar, nyaman juga untuk beraktivitas ketika di sekolah. Kemudian bisa mendukung tumbuh kembangnya adik-adik, karena adik-adik ini kan masih dalam usia pertumbuhan ya. Jadi kalau misalnya tadi adik-adik makan atau memilih jajanannya itu yang sehat, aman, dan juga bergizi, maka itu juga akan mendorong pertumbuhan adik-adik ke yang lebih baik. Gitu. Makanya tadi ada tips kaitannya dengan pemilihan jajanan yang baik. Gitu, ya. Karena ini juga akan mendukung tumbuh kembangnya adik-adik. Bagaimana nanti adik-adik akan menjadi anak yang sehat, ya status gizinya baik, kemudian bisa konsentrasi belajar juga, maka tadi nanti akan menjadi generasi yang hebat tadi, karena paket komplit semuanya dijaga ya, dan melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah, pesan kuncinya di akhir, ayo tingkatkan PHBS di sekolah, perilaku hidup bersih yang sehat dan yang kuat, ini akan mewujudkan generasi hebat. Kita ulang, kita baca bareng-bareng yuk. Siap? Saya akan ulangi lagi ya, bahasanya begini. Ayo tingkatkan PHBS di sekolah. PHBS yang kuat, wujudkan generasi hebat. Yeay, nanti di akhir ada tepuk tangannya ya. Ya? Oke. 1, 2, 3. Ayo tingkatkan PHBS di sekolah. PHBS yang kuat. Generasi hebat. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan. Tidak. Oke. Saya ingin lihat wajahnya ini. Sudah jelas? Sudah.
Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kalau gitu, kalau sudah jelas, Ibu mohon. Oh, ada yang nanya, Fahira. Fahira ingin bertanya, silakan. Nama saya Fatia Azhara Anwar dari Makassar. Ya, silakan. Ibu Guru, kalau misalkan kita bersih-bersih rumah seperti menyapu, mengepel, dan mencuci piring, dikatakan olahraga juga enggak? Oke, baik. Oke, jadi olahraga itu sebetulnya adalah bentuk aktivitas fisik yang teratur, gitu nggih. Jadi sebetulnya apa namanya, kalau kita tadi cuci piring, kemudian nyapu, ya kan, itu kan ada aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, itu bisa juga sebetulnya kontennya sama seperti olahraga, tapi kan apa namanya, itu secara apa ya, reguler kita lakukan, sama-sama bisa membakar lemak juga, akan tetapi kalau misalnya kita olahraga, ya itu kan ada semacam apa namanya, metabolisme ya kalau bahasa ininya, yang sudah apa, jadi ada semacam metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita, walaupun prinsipnya ketika kita melakukan kegiatan seperti tadi mencuci, nyapu, itu juga mirip ya dengan olahraga, karena sama-sama aktivitas fisiknya, akan tetapi akan lebih baik gitu jika dilengkapi dengan tadi olahraga yang teratur, misalnya sembari Fahira tadi nyuci piring ya, kemudian nyapu, kemudian ngepel. Nah, tapi ada momen juga, misalnya dalam 1 minggu sekali, misalnya Fahira jalan santai gitu, atau main sepedaan, atau mungkin biasanya suka olahraganya apa, Dek? Fahira? Main sepeda, Kak. Main sepeda. Nah, itu juga paling tidak bisa dilakukan minimal seminggu sekali. Jadi sembari tadi cuci piring, kemudian apa namanya, nyapu, tetap lebih baik ada aktivitas olahraga lain ya. Misalnya tadi sepedahan seminggu sekali nggak apa-apa. Gitu ya. Terima kasih, Bu Guru. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Oke, Atta, silakan. Bu Guru, gimana caranya bisa ningkatin tinggi badan? Oke, ya baik. Atau umurnya berapa? 11. Oh, 11 tahun ya, berarti hampir masuk ke remaja awal, ya. Ini berarti SD ya, jadi ya. Periode pertumbuhan cepat itu terjadi ketika masa Atta masih kecil kemarin, ya. Jadi masa di 1000 hari pertama kehidupannya Atta, at least ya, itu adalah golden age period ya, atau masa keemasan di mana Atta itu bisa bertumbuh dengan optimal. Nah, memang itu, nanti ketika Atta remaja, Atta juga akan ada second period atau periode kedua untuk mengejar pertumbuhan tinggi badan juga. Nanti misalnya ini Atta masih SD ya, tinggi badannya berapa sekarang Atta? Mati. Kalau 132 itu, kalau enggak 136. Kalau 132 atau 136 ya. Nah, nanti kalau misalnya Atta sudah usia kurang lebih, growth curve-nya kalau nggak salah 14 tahun ya untuk yang remaja putra ya. Nanti Atta akan ada apa namanya, ada periode kedua untuk mengejar pertumbuhan tinggi badannya. Nah, tentunya kuncinya pastinya tidak hanya dia tidak hanya atau tiba-tiba tinggi gitu, enggak, tapi tetap harus ada ini ya, support atau dukungan dari aspek gizi juga ya. Maka dari itu tadi rajin berolahraga, kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang memang dia itu bergizi tinggi, dalam artian zat gizinya itu sangat bisa apa namanya, menunjang pertumbuhan tinggi badannya Atta. Nah, misalnya kalau gizi makronya itu misalnya kayak konsumsi protein, ya. Protein itu jenisnya itu macam-macam. Atta, ada katakanlah dari ikan, kemudian dari telur, dari daging. Suka ya Atta ya? Oke. Kemudian ada juga kalau masalah tinggi badan kan ada kaitannya dengan pertumbuhan tulang ya. Ya kan? Tulangnya kan semakin panjang gitu, secara sederhananya seperti itu, maka kita butuh asupan-asupan makanan yang memang dia baik untuk kesehatan tulang. Kira-kira apa, Atta?
Susu. Susu, kalsium ya, paling tidak ya. Kalsium salah satunya adalah dari susu. Suka susu ya? Iya. Ya, sebetulnya kalsium tidak hanya dari susu, ya, juga ada dari beberapa makanan lain tadi, ya, misalnya dari ikan, ya. Jadi ikan yang apa namanya, suka ikan teri nggak, Ata? Agak sih. Agak ya. Jadi kalau ikan teri itu kan tulangnya kita makan ya, karena kan dia kecil-kecil, ya kan? Nah itu sumber kalsiumnya itu lebih tinggi, tapi memang untuk pengolahannya harus kita coba untuk buat sedemikian rupa, ya. Karena kalau ikan teri yang kita beli di pasar itu kan biasanya sudah diasinkan ya, sudah diawetkan, maka kita harus ini dulu apa namanya, bersihkan dulu lah dalam tanda kutip mungkin supaya pengawetnya hilang dan lain sebagainya. Kemudian pengolahannya ya, misalnya kalau misalkan bosen dimakan seperti itu, kita bisa hancurkan ya. Misalnya kita bisa jadikan tepung, kemudian kita bikin makanan lain yang dari bahan dasar tadi, tepung apa namanya ikan teri tadi, itu akan juga lebih bagus untuk sumber kalsiumnya. Jadi itu mungkin untuk sumber-sumber makanannya ya, ada dari susu, dari ikan, dan lain sebagainya. Tentunya memang tidak lupa ya, olahraga ini juga harus tetap dilakukan. Oke? Oke, ini ada lagi nih Akifa. Silakan Akifa. Bu Guru, batas pertumbuhan untuk anak-anak sampai tahun berapa? Batas pertumbuhan anak-anak sampai tahun berapa? Maksudnya pertumbuhan tinggi badan, berat badan? Gak ada batasnya lah. Umur. Umur. Batas umur. Oh, batas umur. Oke, baik. Nah, sebetulnya kalau terkait dengan pertumbuhan ya, entah itu tinggi maupun berat badan, ini akan terus berlanjut terus deh. Akan tetapi kalau secara apa ya, secara alami ya, gitu ya. Nanti ketika masa anak-anak, itu misalnya sekarang ada yang sebagian besar usia 11 tahun ya, 11 tahun, 10 tahun, Iya. Nah, nanti akan ada periode pertumbuhan lagi di usia remaja, Nah, nanti remaja itu karakteristiknya macam-macam, Dek. Ya, tadi antara lain untuk pertumbuhan linear yang kedua itu di usia remaja, Nah, tapi nanti setelah masuk ke usia dewasa, maka yang bertumbuh tadi itu tidak lagi dari aspek yang tadi tinggi badan ya atau pertumbuhan linearnya, tapi lebih ke aspek apa namanya berat badannya, misalnya pertambahan lemaknya dia akan lebih besar gitu. Jadi kalau apa namanya masih dalam usia anak-anak, makanya tadi kita kan tetap bertumbuh dan berkembang ya. Makanya kalau misalnya dulu di sekolah waktunya adik-adik kan cukup lama sebelum pandemi. Nah, untuk bertumbuh dan berkembang tadi kita kan butuh yang namanya asupan gizi yang baik, ya kan? Maka dari itu tadi Ibu coba untuk memberikan gambaran seperti apa sih asupan yang baik ya, seperti apa sih makanan jajanan yang baik ketika di sekolah. Karena kalau misalnya adik-adik di sekolah itu jajanannya misalnya cireng terus misalnya. Kebayang kan sebagian besar waktunya di sekolah tapi jajanannya cireng terus, atau mungkin sekarang yang lagi hits apa keripik yang ada bumbu warna-warninya, Keripik kaca. Itu kan zat gizinya kecil ya, maka itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya adik-adik ya. Maka dari itu ketika di sekolah pun harapannya tetap bisa mengkonsumsi jajanan yang sehat, aman, dan juga bergizi, karena itu akan turut menunjang tumbuh kembang adik-adik gitu. Jadi waktunya kita, periode kita tuh paling tidak kita nggak kecolongan gitu ya. Itu mungkin yang juga harus pahami juga ya untuk oleh orang tua juga ya, karena masa anak-anak ini masih tetap bertumbuh dan berkembang. Maka dari itu ketika di rumah mungkin kita bisa monitor ya makanannya, tapi ketika di sekolah akan lebih baiknya juga kita selalu pantau juga gitu. Itu ya. Siapa tadi? Akifa ya? Oke. Reski, ada yang mau ditanyakan, Reski? Tidak, Bu. Tidak. Wah, ya ini luar biasa adik-adik. Terima kasih karena waktunya sudah harusnya waktunya Ibu itu cuma 50 menit. Tapi ini sudah lebih dari 50 menit. Berapa menit, Kak Ulan? Maaf ya. Ya, saya harap adik-adik nggak bosen ya dan bisa menerima dan
insya Allah apa yang Ibu berikan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke. Terima kasih, Ibu izin pamit ya. Setelah ini nanti akan dipandu lagi oleh Kak Wulan. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh. Misalnya ada orang tua yang ingin bertanya kepada Ibu, nanti boleh bisa japri ke Ibu. Nanti nomornya akan Oke, nomornya mungkin bisa, ya nanti akan di-share oleh panitia gitu aja ya kalau ada yang nanya gitu. Oke. Kan ada kakak-kakak pendamping ya di masing-masing kelas ya, di masing-masing center ya. Iya. Nanti bisa tanya ke kakak pendampingnya gitu. Oke. Terima kasih adik-adik, tetap semangat ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam Bu Naintina. Oh iya, adik-adik jangan live dulu ya. Iya, jangan live dulu ya. Kita belum selesai nih. Jadi setelah ini kita mau main games dulu. Oke, jangan live dulu ya. Oke, setelah setelah tadi kita mendengarkan ini ya, dapat banyak sekali ya dari Bu Guru Naintina. Nah, sekarang Kakak Wulan ingin mengecek dulu nih semangatnya, fokusnya. Apakah ini adik-adik masih semangat, masih fokus? Selamat malam adik-adik. Kok selamat malam, Kak? Selamat malam, Kak. Berarti gimana? Harusnya gimana? Selamat siang. Selamat siang. Oke, bagus deh. Berarti ini adik-adik masih menyimak ya, juga masih fokus. Oke, sekarang kita lanjut ke main games. Nanti akan dipandu oleh Kak Wulan. Oke, Kak Wulan mau share screen ya. Jadi kita ada satu permainan yaitu teka-teki silang. Siapa di sini yang suka main teka-teki silang? Nggak suka aku. Oke. Ini kalau adik-adik tadi dengerin Bu Naintina dengan ini ya, seksama pasti bisa jawab semuanya. Karena ini pertanyaannya mudah. Oke. Siap. Ini nanti Kak Wulan ini ya membacakan pertanyaannya, lalu silakan adik-adik di sini bisa raise hand gitu, biar nggak semuanya ini ya saling bersaut-saut ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin raise hand dan menjawab, nanti kakak isikan jawabannya di sini. Nah, ini kan bisa diisi ya. Oke. Belum dimulai. Sabar Kak Atta. Oke. Kita mulai sekarang untuk pertanyaan yang pertama. Kakak bacakan ya. Anak sekolah dianjurkan membawa titik-titik sendiri dari rumah. Bekal. Gus. Kakak ganggu. Oke, ini kakak isikan boleh ini ya, bisa ya. Jadi bisa. Nah, gini. Jadi nggak perlu, kalau ini nggak perlu cara-cara adik-adik karena bisa kakak isikan di sini. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya. Yang pertama betul sekali. Cobalah bekal. Tadi siapa yang jawab ya? Oh ya, banyak yang jawab ya tadi ya. Oke, berarti banyak sudah yang paham. Siap, bagus banget. Untuk pertanyaan yang kedua, ini mendatar. Yang tadi menurun, sekarang kita mendatar. Merokok. Karena sudah banyak yang menjawab, jadi kakak tulis deh. Apakah mungkin bisa disable anotenya? Supaya tidak ada yang coret-coret. Ya, Kak Ayu mungkin bisa bantu untuk menghapus coretannya ya. Nomor 3, kuman. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 3. Jadi tadi betul ya, adik-adik. Jawabannya adalah merokok. Kuman. Nomor 3, mencuci tangan dengan sabun bermanfaat untuk membunuh. Dia udah pinter-pinter ya, ini nggak perlu hesen, semuanya bisa jawab ternyata. Baik, ini Kak Wulan tuliskan di sini. Apakah betul? Oh, ternyata betul. Jadi kalau ini betul, ini ya, warnanya hijau ya adik-adik semuanya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 alami. Kakak bacakan dulu.
Nomor 4 alami. Daun padat. Alami. Ini merupakan contoh pewarna makanan. Alami. Betul? Betul. Betul. Oh, ini belum ya? Ya. Oke, belum keisi tadi satu kotak. Oke, betul sekali. Jadi tadi yang sudah mendengarkan dengan baik pasti bisa menjawab. Nomor 5, 6. 6. Masker nomor 5 ya. 6. Menurut. Nomor 5-nya kok ada dulu. Ya, ini ada 5 yang kita menurun dulu deh. Kita menurun dulu. Kita jawab nomor 5 yang menurun. Masker sebaiknya yang ada 5 menurun. Masker sebaiknya ya. Nomor 5 yang menurun. 4 ya. Tapi kita menurun ya. Baik. Jadi jawabannya adalah 4. Menurun dulu ya. Nomor 5, Masker itu 6. dihabis setiap 4 jam sekali. Oke, siap. Nomor 5 yang mendatang. Benar, kita sadar, dilakukan ya. Oke, 16. Pintar sekali. Masih ada? Ya, tinggal 4 pertanyaan. Oke, sekarang kita beranjak ke nomor 6. Nomor 6. Ada berapa langkah mencuci tangan yang baik menurut 7. Oke. 7 ya, baik. Betul sekali. Kakak dari nomor 6, Kak. Dari pojok, Kak. Kakak dari pojok, Kak. Dari pojok. Dari pojok. Dari pojok. Oh, ini menjaga. Oh ya. Yang nomor 6 dari pojok. Nomor 6 dari pojok. Pojok sini ya? Mendatar. Ya. Mohon maaf. Kita ulang nggak fokus nih jadinya. Oke. Siap, terima kasih sudah diingatkan. Apa dulu ini? Mendatar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke halaman 7. Menggunakan titik-titik yang berbeda. Jaga jarak. Menggunakan titik diare. Ayo, ini ada kuncinya. Mencegah kita dari diare, tipes, dan kecancingan. Lupa jawabannya. Ini agak susah, mungkin udah lupa ya. Kak Ulan kasih clue deh. Kalau ini kata kuncinya adalah diare, tipes, dan kecacingan, berarti ada kaitannya dengan sistem pencernaan. Kalau kita waktu buang air besar atau buang air kecil. Jamban. Ya, benar sekali ya. Jadi jawabannya menggunakan jamban yang bersih dan sehat untuk mencegah kita dari diare, tipes, dan bukan jarak ya. Nanti kalau jarak ya tetap aja. Jadi jawabannya lah jamban. Oke, tinggal 2 lagi. Nomor 8 sama nomor 9. Nomor 8 dulu. Ya. Salah satu poin bersih dan sehat adalah 3M. Jaga jarak. Adik-adik mau menjaga jarak. Salah. Menjaga jarak. Betul. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak kalau di sekolah atau di luar rumah.
Baik, tinggal satu. Cepat sekali. Ya, kakak geser. Oke, nomor 9. Salah satu perilaku PHBS untuk mencegah penyakit demam berdarah adalah dengan menutup dan titik-titik tempat penampungan air. Buang. Menguras. Menutup dan apa? Jemur. Siapa tadi jawab jemur ya? Menguras. Menumpahkan. Menuangkan. Oke, coba kita coba ya. Kita coba salah satu. Menuangkan. Bisa. Menguras. Tidak cukup. Tidak cukup, kurang ternyata. Menuangkan. Menuangkan. Kurang Menguras air. Buang. Kakak jadi lupa. Ada lagi satu Dan menuangkan. Menguraskan. harusnya menguras ya. Ini jawaban yang betul adalah menguras adik-adik. Tapi emang kakak kelebihan bikin airnya. Itu jawabannya adalah menguras. Menguraskan mungkin Kak. Ini jawabannya yang betul menguras adik-adik. Tapi kelebihan. Menguraskan. Boleh deh, boleh. Tapi udah betul ya jawabannya adik-adik di sini. Jadi salah satu cara menuangkan. Coba kita coba. Gak cukup ya. Jadi yang benar tadi kata kakak menguras. Tapi ini cuma kelebihan ini ya. Mohon maaf kelebihan kotaknya. Oke deh. Sebenarnya kakak masih ada satu game lagi nih. Tapi kira-kira ini adik-adik masih semangat gak ya? Semangat. Masih dong. Masih Kalau dong. main game semangat Kak. Oh, main game semangat. Iya Kak, kalau main game Soalnya. semangat. Oke, siap. Yeay. Kita buka games yang kedua. Tidak. Ada mana nih? Ada tempat sampah, sabun yang paling sabun paling atas Kak. Satu dulu. Sabun bahan. Tidak bisa sabun paling atas Kak. Sampah di sebelah kanan. Tempat sampah di sebelah kanan Kak. Tempat sampah di sebelah kanan Kak. Nah, ini masih banyak Tempat ternyata. sampah di sebelah kanan Kak. Tempat sampah di tempat sampah sebelah kanan. Ini ya. Sebentar ya. Ini masih banyak yang coret-coret. Kita dihapus dulu. Dicoret-coret, jangan dicoret-coret. Ya. Jangan dicoret-coret. Jangan Dicoret-coret dulu. Nggak kelihatan weh. Nggak sopan. Ya, jangan dicoret-coret dulu ya. Tempat sampah. Kita cari satu-satu. Pasti nanti ketemu. Tempat sampah paling kanan Kak. Olahraga yang bawahnya sabun. Paling kanan Oke, Kak. ketemu ya. Tempat sampah. Oke, sudah 2 terjawab. Ayo ada lagi. Olahraga Kak. Olahraga. Yang ini ya, oh iya betul. Olahraga. Kak. Jangan dicoret-coret. Nah, sampai sini. Oke. Jangan dicoret-coret. Masih ada lagi. Sama dengan kedua Kak. Kedua dari terasa Kak. Di bawahnya itu olahraga. Di bawahnya huruf L. Bawahnya huruf L Kak. Mas. Oh iya, bawahnya huruf L Kak. Ada masker, menurun, pintar banget. Kakak aja nggak tahu ya ternyata ada di sini maskernya. Kakak ada di situ. Coret-coretnya banyak. Coret-coret. Ya. Jangan coret-coret dulu. Kakak ada di sebelahnya obat nyamuk Kak.
Sebelahnya obat ada di nyamuk. bawah. Ada di bawah. Kakak ada di kedua paling bawah. Kedua paling bawah. Paling kiri pojok. Buat Jurnal ke atas. Ya. Ada di sebelah kiri. Obat nyamuk ada di sebelah kiri paling bawah, Kak. Obat nyamuk. Ini paling nyamuk. Oh iya, arahnya miring ya ternyata. Oh, Miring. sampai ke Jamban. jamban belum nih. Oh, Jamban ada dari bawah, Kak. ada di bawah. Bawah mana? Ada di bawah, Kak. Kedua dari ke bawah, Kak. Kedua dari ke bawah. Jamban. Iya, betul banget. Sudah banyak dicoret ya. tolong ya. Timbangan di sebelahnya, Kak. Oh iya. Iya, Kak. Sebelahnya timbangan ada di sebelahnya. Akhirnya ketemu semua ya. Wow, pintar sekali. Ternyata adik-adik di sini masih sangat fokus, sangat jeli. Ya, Kak. Pastinya memperhatikan. Banyak yang coret-coret. Ya. Masih ada games Sebenarnya masih ada adik-adik. lagi, Tapi Kak. karena ini sudah Dan jam. semangat kita. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Kak. Gak apa-apa, Kak. Sekali lagi, Kak. Satu kali lagi. Udah Kak. Karena udah Sekali lagi, dilengkapi dari tadi ya. Udah Kak. Ya karena ini gamesnya online jadi gitu ya, pasti banyak yang coret-coret gitu. Gak apa. Tadi jadi kita udah punya 2 games ya teman-teman, adik-adik semua. Jadi dari kakak lihat ya tadi ternyata dari 2 games itu banyak adik-adik di sini yang fokus mendengarkan ini ya materi yang disampaikan Ibu Guru Naintina. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kalian semua sangat aktif dan pintar-pintar. Oke deh, ini karena sekarang sudah jam 10, ya di tempat kakak jam 10 ya, kalau mungkin di tempatnya ada yang di rumahnya Makassar, ini udah jam 11. Mari kita sebelum kita tutup, kita foto dulu, jangan lupa foto. Jangan lupa semuanya on cam, ayo ini kakak Ulan mengajak adik-adik semua untuk menyalakan kameranya, membuka kameranya. Kakak tunggu. Oke, sambil nunggu deh, aku mau tanya nih ke siapa ya? Yang sudah dari Semarang deh. Ada Dik Kian nih. Halo, Dik Kian. Halo, Kak. Halo. Bisa kenalan dulu dong? Ya, oke. Bisa kenalan dulu nih, sekolahnya dari mana? Dan kelas Dari berapa? SD Al-Azhar. Oh, Lima SD Islam Semarang. Al Semarang. Oke, luar biasa. Kelas berapa, Rikian? Kelas 5. Kelas 5. Aduh, keren sekali ya. Kelas 5 sebentar lagi kelas 6. Oke, gimana nih tadi apa namanya materi yang disampaikan? Gimana kira-kira dari Kian? Menurut Kian gimana materi hari ini? Seru nggak? Atau mungkin adakah yang belum diketahui dari Kian sebelumnya? Oh ternyata aku baru tahu sekarang gitu. Seru. Seru ya, karena betul banget karena hari ini kita dapat banyak sekali ini ya materi dari Bu Naintina. Yang kemarin juga ikut ada ini ya tentang Merkuri, masih ingat? Ayo, yang kemarin ingat? Masih. Kira-kira Merkuri itu berbahaya atau enggak? Bahaya. Kemarin berarti yang jawab ini kemarin masih ikut dan mendengarkan dengan antusias. Oke, udah on cam semua belum kok ini jadi ini ya? Iya, kakak tunggu nih, kakak tunggu untuk on cam dulu. Setelah ini kita foto. Oke. Silakan menyalakan kamera adik-adik mungkin yang belum ya. Kak Eurika nanti bisa bantu ini ya untuk memfoto kita. Oke, masih ada lagi. Oke, ini ada 3 slide ya adik-adik. Semangat, senyum ya.
senyumnya di ini dulu. Yang pertama kita senyum yang paling lebar. 1, 2, 3, senyum. Oke. Yang kedua, ganti gaya. Gimana enaknya nih gaya yang kedua? Ada yang mau usul gayanya? Ya, ada. Oke, mari kita Keep smile aja, Kak. keep smile aja. Oke, mari kita keep smile dan juga mungkin bisa angkat tangannya ya. Angkat tangannya terserah deh mau gimana. Yang penting angkat tangannya. 1, 2, 3. Smile. Yeay. Oke, satu lagi mungkin ya. Mungkin nanti ada yang kelewatan. 1, 2, 3. Senyum. Oke, baik. Terima kasih banyak adik-adik yang sudah ikut pada hari ini ya edukasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah dipraktikkan. Tadi kan udah dapat materi yang banyak tuh. Jangan lupa di rumah, di sekolah, dipraktikkan semua PHBS-nya. Oke, nanti waktu di ini ya, ketika kakak-kakak yang ada di grup WhatsApp mengirimkan kuesioner, nanti mohon diisi oleh adik-adik semua yang ada di sini gitu. Dan nanti adik-adik semua di sini akan mendapatkan sertifikat yang telah mengikuti kegiatan 2 kali kegiatan pada hari ini dan yang lalu ya gitu. Jadi semuanya nanti tenang bakal dapat sertifikat. Oke deh, itu aja dari Kak Wulan. Sebenarnya Kak Wulan pengen lebih lama lagi ya karena waktu kita terbatas. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih adik-adik. Terima kasih banyak Bu Naintina yang telah memberikan materi. Masih. Iya. Jadi Sudah boleh lift, Kak. iya boleh. Terima kasih ya adik-adik semuanya. Kakak tutup. Wassalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah, Kak. Sehat-sehat terus ya adik-adik.